Selamat siang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Heri Abrianto, SEMM, selaku dosen pembimbing saya. Perkenalkan, nama saya Priscilia Silvia dari program studi D3 Keuangan Perbankan kelas BK6A, nomor induk mahasiswa 1904321030. Pada hari ini ingin mempresentasikan topik tugas akhir saya yang berjudul Prosedur Pencegahan Cyber Fraud pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Latar belakang. Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dengan tujuan untuk menyejahterakan kehidupan rakyat banyak. Bank menyediakan berbagai jenis produk keuangan seperti tabungan, giro, deposito, kredit, dan selain itu juga bank menyediakan jasa keuangan lainnya seperti safe deposit box, letter of credit, dan surat kredit berdokumen dalam negeri. Pada era modern saat ini, masyarakat sudah bisa melakukan rutinitas pekerjaannya melalui alat komunikasi elektronik seperti handphone, laptop, komputer. Hal ini yang mendorong perbankan untuk memadukan pelayanan dan produk keuangan dengan sentuhan teknologi. Bank menghadirkan aplikasi digital banking sebagai salah satu bentuk kemudahan yang diberikan bank kepada masyarakat untuk mengakses layanan dan produk perbankan secara online tanpa mengunjungi unit kerja bank terdekat. Hadirnya aplikasi digital banking ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah nasabah. Hadirnya aplikasi digital banking tentu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan suatu tindak penipuan atau dikenal sebagai cyber fraud. Menurut Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pedoman Pertahanan Cyber, cyber adalah ruang di mana terjalin komunikasi melalui jejaring, misal internet, dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan fraud menurut Karyono tahun 2013 menjelaskan fraud adalah suatu kecurangan yang mengandung penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum dilakukan dengan sengaja dengan tujuan untuk memberikan gambaran keliru kepada orang lain yang dilakukan oleh pelaku yang biasanya bisa berada dari dalam maupun dari luar organisasi. Maka dari itu dapat diketahui bahwa cyber fraud adalah tindak kejahatan yang terhubung menggunakan jejaring internet dengan tujuan untuk menguntungkan pelaku disertai dengan kerugian nasabah baik dari sisi finansial maupun non-finansial. Bank BRI yang sudah berpengalaman dalam bidang keuangan sejak tahun 1895 menyadari adanya tindak cyber fraud tersebut. Maka dari itu, Bank BRI menyusun prosedur pencegahan cyber fraud sebagai salah satu bentuk komitmen pelindungan yang diberikan Bank BRI kepada nasabah. Cara penanggulangan yang diterapkan oleh Bank BRI ialah mengingatkan nasabah untuk tetap terus menjaga kerahasiaan Personal Identification Number (PIN) dan data pribadi. Selain itu, tidak mudah percaya akan pesan berkaitan dengan tawaran menarik disertai link untuk mengisi username dan password digital banking nasabah. Hal ini membuat penulis tertarik untuk mengambil topik tugas akhir yang berjudul Prosedur Pencegahan Cyber Fraud pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk sebagai salah satu bentuk pencerdasan yang diberikan Bank BRI agar menanggulangi terjadinya tindak cyber fraud di masa yang akan datang. Adapun tujuan penulisan dari laporan tugas akhir ialah yang pertama, untuk mengetahui modus cyber fraud yang terjadi di PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Yang kedua, untuk mengetahui metode pencegahan cyber fraud yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Dan teori terdiri dari 3 bagian, yaitu bank, prosedur, dan cyber fraud. Bank adalah badan usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat dengan menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Pengertian dari prosedur adalah sebuah teks yang menyajikan rangkaian urutan dari sesuatu yang dikerjakan. Dan ada cyber fraud. Cyber fraud adalah ruang komunikasi yang terhubung melalui jaringan internet untuk menipu
atau mengambil hak kepemilikan orang lain. Profil singkat perusahaan. Bank BRI telah berdiri sejak tanggal 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wiraatmaja. Sejak tahun 1992, status Bank BRI berubah menjadi perseroan terbatas sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992. Bank BRI saat ini memiliki kantor pusat di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya pada Gedung BRI, Jakarta Pusat. Dan sekarang sudah berada di dalam isi pembahasan, yaitu prosedur pencegahan cyber fraud pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Seperti yang diketahui, cyber fraud terdiri dari beberapa jenis, yaitu pertama, Sub-Cyber Identity Mobile Card Swap atau dapat disingkat seperti SIM swap. Yang kedua, phishing. Ketiga, social engineering. Keempat, modus one-time password atau modus OTP. 5, skimming. Dan yang keenam, card trapping. Pembahasan untuk jenis cyber fraud yang pertama yaitu Sub-Cyber Identity Mobile Card Swap atau disingkat SIM swap. SIM swap merupakan kejahatan dengan pengambil alihan nomor atau kartu SIM korban kepada pelaku agar pelaku dapat menggunakan internet banking korban dalam bertransaksi. Tahap modus yang dapat diketahui: pertama, pelaku mengetahui user ID dan password internet banking nasabah serta berhasil login dan mengecek saldo korban. Lanjut pada tahapan yang kedua, yaitu pelaku mencoba mendapatkan informasi mobile token atau M-token. M-token adalah kode tambahan yang diberikan bank kepada nasabah saat nasabah melakukan transaksi melalui internet banking. Pada tahap ini, pelaku berusaha melakukan pendekatan psikologis kepada nasabah agar nasabah mau untuk mengirimkan mobile token pada pelaku. Namun, jika nasabahnya tidak menghiraukan SMS pendekatan yang diberikan oleh pelaku, maka pelaku akan melakukan tahap yang ketiga. Tahap ketiga yaitu pelaku mendatangi service center operator seluler untuk melakukan pergantian kartu SIM. Pelaku nantinya akan menyiapkan dokumen palsu seperti KTP yang nantinya dapat mengelabuhi customer service, sehingga customer service nantinya akan mengeluarkan kartu SIM yang baru, padahal kartu SIM tersebut masih digunakan oleh nasabah namun dinonaktifkan karena sudah dimiliki oleh pelaku. Tahapan yang keempat, pelaku nantinya akan bertransaksi menggunakan internet banking korban dengan meminta M-token yang dikirimkan melalui SMS. Jenis cyber fraud yang kedua yaitu phishing. Phishing adalah metode yang digunakan pelaku yaitu hacker untuk mencuri user ID dan password dengan cara mengelabuhi korban menggunakan situs palsu. Tahap modus yang dapat diketahui: pertama, pelaku akan menampilkan gambar menarik atau kalimat bujukan agar nasabah dapat mau untuk mengklik link palsu buatan pelaku. Yang kedua, jika nasabah sudah melakukan klik pada link tersebut, nantinya nasabah akan diarahkan pada website tersebut untuk mengisi user ID dan password, seolah-olah website tersebut memang dibuat oleh Bank BRI, padahal website tersebut merupakan buatan dari hacker atau pelaku. Yang ketiga, jika nasabah belum mengklik link tersebut, nantinya pelaku akan kembali memujuk nasabah menggunakan kalimat menarik perhatian nasabah seperti bila link tersebut tidak diakses dalam 5 menit, maka poin atau undian berhadiah akan hangus. Itu merupakan salah satu contoh kalimat bujukan, namun dapat disesuaikan dengan pendekatan yang dilakukan oleh pelaku. Jenis cyber fraud yang ketiga yaitu modus one-time password atau modus OTP. OTP adalah kata sandi dinamis yang dikirim pada nomor telepon ketika melakukan transaksi oleh pemegang kartu. Tahap modus yang dapat diketahui: pertama, pelaku menghubungi korban dan mengaku dari pihak Bank BRI, meminta korban untuk menyebutkan data-data pribadi seperti kode OTP, kode CVC atau card verification code yang
yang merupakan 3 digit angka terakhir tertera pada kartu debit atau kredit nasabah. Yang ketiga ialah tanggal expired. Yang keempat, nomor kartu nasabah. Yang kedua, pelaku nantinya berusaha untuk membujuk korban menginformasikan data-data tersebut dikarenakan adanya penukaran poin berhadiah atau perubahan biaya layanan SMS notifikasi BRI, sehingga data-data tersebut diperlukan untuk memproses penukaran hadiah atau memproses perubahan biaya SMS. Yang ketiga, jika pelaku sudah mendapatkan informasi tersebut, nantinya pelaku akan menggunakan kartu debit atau kredit nasabah untuk bertransaksi secara online. Jenis cyber fraud yang keempat yaitu modus social engineering. Modus social engineering adalah cara pelaku memanipulasi psikologi seseorang dengan melakukan penipuan secara halus yang dapat meyakinkan nasabah agar memperoleh informasi. Tahap modus yang pertama, pelaku mencuri dengan modus undian atau segera melakukan verifikasi data. Yang kedua, pelaku meminta data kerahasiaan nasabah melalui link yang dicantumkan pada SMS. Ketiga, pelaku mendapatkan data pribadi nasabah setelah nasabah memasukkan data pribadi melalui link buatan tersebut. Jenis cyber fraud yang kelima yaitu modus skimming. Modus skimming adalah suatu tindak mencuri informasi nasabah pada strip magnetik kartu debit atau kartu kredit dengan cara menggandakan informasi tersebut secara ilegal. Tahap modus yang pertama, pelaku memakai alat yang ditempelkan saat memasukkan kartu. Lanjut pada tahap yang kedua yaitu pelaku memakai kamera pengintai yang kecil, biasanya ditempelkan pada penutup pin pad ATM. Jenis cyber fraud yang keenam yaitu modus card trapping. Modus card trapping adalah tindak kejahatan dengan memanipulasi mesin ATM. Lalu pelaku nantinya akan menawarkan bantuan kepada nasabah yang panik karena kartu ATM-nya tersangkut pada mesin ATM. Tahap modus yang dapat diketahui, pertama, pelaku mengganjal ATM agar kartu ATM nasabah nantinya tersangkut. Yang kedua, nantinya pelaku akan mengarahkan nasabah untuk menelpon call center palsu tertera pada stiker yang dibuat oleh pelaku. Ketiga, call center palsu nantinya akan berpura-pura memblokir kartu ATM korban dan meminta data-data pribadi seperti PIN. Setelah mengetahui berbagai jenis cyber fraud yang terjadi pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, maka disusun prosedur pencegahan agar terhindar dari kejahatan tersebut disesuaikan dengan jenis-jenis cyber fraud. Yang pertama, prosedur pencegahan kejahatan perbankan dengan modus SIM swap. Yang pertama, cek selalu keaktifan kartu SIM. Kedua, menjaga kerahasiaan data pribadi, tidak pernah memberitahukan PIN dan data-data pribadi lainnya sekalipun kepada orang yang terdekat. Ketiga, tidak membagikan nomor telepon di media sosial. Keempat, aktifkan notifikasi rekening melalui SMS dan email. Kelima, jika kehilangan SIM, segera hubungi kontak BRI 14017. Prosedur pencegahan kejahatan perbankan dengan modus phishing. Hal yang dapat dilakukan nasabah agar terhindar dari modus phishing: yang pertama, tidak membalas SMS atau email mencurigakan. Kedua, cari alamat resmi website. Yang ketiga, laporkan link mencurigakan sebagai spam atau dapat langsung dihapus. Keempat, tidak percaya tawaran fantastis yang terlalu mudah untuk didapatkan. Yang kelima, gunakan browser dengan menampilkan ikon gembok terkunci. Prosedur pencegahan kejahatan perbankan dengan modus OTP. Hal yang dapat dilakukan nasabah agar terhindar dari modus OTP: yang pertama, tidak menyebutkan kode OTP yang diterima kepada siapapun. Bila merasa tidak melakukan transaksi, langsung dihapus saja kode OTP tersebut. Yang kedua, tidak mudah percaya kepada orang yang mengaku pihak dari Bank BRI. Ketiga, tidak menyebutkan kode Card Verification Value atau CVV, OTP, serta tanggal expired. Yang keempat, tidak percaya tawaran fantastis. Yang kelima, tidak download aplikasi yang tidak dapat dipercaya. Prosedur pencegahan kejahatan perbankan dengan modus social engineering. Yang pertama, hati-hati berteman di dunia maya. Yang kedua, tidak download aplikasi yang tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, tidak mudah percaya dengan undian atau hadiah. Prosedur pencegahan kejahatan perbankan dengan modus skimming. Yang pertama, hindari lokasi ATM yang sepi. Yang kedua, gunakan ATM pada lokasi yang sama. Amati sekitar ATM dan berhati-hati jika terdapat hal mencurigakan. Yang keempat, jika tertelan mesin, hubungi call center resmi Bank BRI untuk memblokir kartu, atau bila mana sudah mendapatkan aplikasi digital banking, dapat langsung memblokir kartu pada aplikasi tersebut.
Yang kelima, waspada pada orang yang mengaku sebagai pihak Bank BRI. Keenam, jaga kerahasiaan PIN dengan menutup tangan sekalipun sudah terdapat PIN pad. Yang terakhir, hati-hati dengan stiker palsu. Prosedur pencegahan kejahatan perbankan dengan modus card trapping. Hal yang dapat dilakukan nasabah agar terhindar dari modus card trapping. Yang pertama, hubungi call center resmi jika kartu ATM tersangkut. Dapat dicek call center resmi pada website Bank BRI. Yang kedua, jaga kerahasiaan PIN ATM. Yang ketiga, lakukan transaksi ATM di lokasi yang aman. Yang keempat, pastikan tidak ada alat yang menempel saat memasukkan kartu ATM maupun saat memasukkan PIN kartu ATM. Yang kelima, waspada pada orang yang mengaku sebagai pihak Bank BRI. Keenam, jaga kerahasiaan PIN dengan menutup tangan sekalipun sudah ada PIN pad. Yang terakhir, hati-hati dengan stiker palsu. Tips aman bertransaksi melalui e-banking, m-banking, dan ATM. Yang pertama, akses website yang terdapat logo gembok. Logo gembok itu dipercaya sudah teruji aman. Dan yang kedua, jaga kerahasiaan data pribadi, tidak memberitahukan data pribadi seperti PIN, username, password kepada siapapun, tak terkecuali kepada orang terdekat. Yang ketiga, segera hubungi call center resmi BRI 14017 jika ditemukan transaksi tidak dikenal. Dan yang terakhir, mengubah password secara berkala. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, modus cyber fraud merupakan tindak kejahatan yang terhubung menggunakan jaringan internet untuk mencapai keuntungan bagi pelaku. Jenis-jenis cyber fraud yaitu yang pertama, Cyber Identity Mobile Card Swap atau disingkat SIM swap, kedua phishing, yang ketiga modus one time password atau modus OTP, yang keempat social engineering, dan yang kelima skimming, terakhir card trapping. Kedua, Bank BRI menyusun prosedur pencegahan cyber fraud sesuai dengan berbagai jenis. Pada umumnya, pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga kerahasiaan data pribadi seperti tidak memberitahukan PIN atau password internet banking kepada orang lain, tidak menyebutkan informasi sensitif seperti kode card verification value (CVV), tanggal expired, dan kode OTP. Sekian presentasi saya berkaitan dengan topik tugas akhir yang berjudul Prosedur Pencegahan Cyber Fraud pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Kurangnya mohon maaf. Selamat siang.